Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Mira Asset. Mungkin untuk sesi hari ini saya akan membawakan untuk result per Q 2024 untuk Indosat ya. Oke, bisa lanjut. Oke, berikut merupakan summary table dari pendapatan ISAT di kuartal ketiga tahun 2024 ini, di mana untuk pendapatan Indosat sendiri mencapai 13,8 triliun ya. Hal ini turun 2% secara kuartal on kuartal, namun tumbuh 8% secara year on year. Dan kalau misalnya kita lihat di third quarter ini juga EBITDA menurun ya 4,6% sejalan dengan penurunan pendapatan dan juga net income-nya turun 20%. Nah, untuk net income sendiri turun cukup dalam, 20% ini diakibatkan adanya penurunan dari forex karena adanya pelemahan dari USD dan juga other income yang menurun. Namun kalau kita lihat secara kumulatif di 9 Maret 2024 ini, pendapatan Indosat tumbuh 12% ya, secara year on year. Hal ini sejalan dengan pendapatan cellular revenue mereka yang tumbuh 9,5% dan juga SMS yang naik 30%. Dan kalau misalnya kita lihat secara kumulatif juga di EBITDA level itu mencapai 20 triliun ya. Ini hal ini melonjak 14,5%. Dan juga net income mereka tumbuh 39% mencapai 3,9 triliun. Oke, selanjutnya. Oke, sebetulnya kenapa sih yang menyebabkan pendapatan Indosat sendiri di kuartal ketiga ini menurun? Jadi karena pertama adanya penurunan dari jumlah subscriber mereka ya, di mana untuk 9 months kemarin ini hanya mencapai 98,7 juta pelanggan, di mana di kuartal kedua itu mencapai 100 juta. Jadi ada penurunan pelanggan dan juga ada penurunan ARPU. Secara di kuartal ketiga kemarin itu hanya mencapai 37.000, sedangkan di kuartal kedua itu mencapai 38.000 ya. Jadi ada penurunan secara ARPU dan juga secara pelanggan. Namun kalau bisa kita lihat secara data traffic, Indosat ini mencatatkan di 4,1 petabyte ya. Hal ini tumbuh 16,5% secara year on year. Dan kita juga melihat bahwa dari sisi pelanggan ini menurun karena adanya SIM konsolidasi dari orang yang memakai dual SIM di awal tahun, dan sekarang dengan adanya pelemahan ekonomi juga mereka tidak dapat menyerap daya beli dari data paket ya, sehingga mereka hanya menggunakan satu SIM saja di third quarter ini. Oke, next. Oke, kalau misalnya kita melihat juga dari awal tahun 2023 kemarin hingga third quarter di 2024 kemarin, pertumbuhan Indosat ini masih cukup signifikan ya, di mana di tahun lalu itu hanya mencapai 11,9 triliun, namun di third quarter kemarin itu mencapai 13,8 triliun. Hal ini didorong dari pertumbuhan dari seluler mereka dan juga dari multimedia, data, dan juga konektivitas, yaitu dari sisi fixed broadband ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari data traffic sendiri juga Indosat bertumbuh cukup signifikan dari awal tahun lalu di 3,2 petabyte dan sekarang mencapai 4,1 petabyte. Dan juga ISAT juga terus mendorong dan juga mengexpand network mereka melalui sisi BTS tower mereka yang tumbuh lumayan dengan pertumbuhan dari sisi luar Jawa ya. Jadi mereka sekarang mencoba untuk merangkap ke luar Jawa untuk mendapatkan subscriber tambahan. Selanjutnya. Oke, mungkin ke depannya apa yang sih menarik dari Indosat? Ini yang pertama dari sisi stock split ya. Jadi kemarin Indosat baru saja menyelesaikan aksi korporasi stock split 1:4. Dan kalau misalnya kita lihat ini jadi kata positif ya untuk Indosat sendiri, karena kalau misalnya kita lihat dari sisi ADTV atau transaksi harian, ini naiknya cukup signifikan ya dari yang sebelumnya di 40 miliar, namun setelah stock split itu mencapai 100,8 miliar. Jadi ini sangat menarik untuk Indosat di tahun depan. Dan juga kemudian dari sisi AI ya. Jadi Indosat untuk kedepannya mereka akan beralih kepada AI teknologi, di mana mereka sudah bekerja sama dengan nama-nama besar seperti Google, Mastercard, Nvidia, Cisco, dan juga Lintas Arta. Dan kalau misalnya kita lihat dari global Gen AI market value di tahun 2024 ini masih cukup kecil di 36,1 miliar US dollar dan akan mencapai di 356 miliar US dollar. Dan hal ini sejalan dengan pertumbuhan Indosat di tahun depan. Oke, selanjutnya. Oke, dengan sisi sentimen positif di tahun depan dan juga outlook yang lumayan bagus ya untuk Indosat sendiri, kami di sini merekomendasikan buy dengan target IP di 3.200 yang mencerminkan EV/EBITDA di 5 kali. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kembali kepada Glenda. Terima kasih.